Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dava Julpan Jainal, mahasiswa Teknik Informatika, dengan NIM 235520111324. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Prediksi Banjir Das Citarum berbasis curah hujan, komparasi random forest, XGBoost, dan LSTM. Baik, kita mulai dari latar belakang penelitian ini. Indonesia Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap bencana alam, terutama bencana banjir. Berdasarkan data pada BNPB tahun 2024, sepanjang tahun tersebut tercatat 2.181 kejadian bencana alam di seluruh Indonesia. Yang menarik, sekaligus memprihatinkan, lebih dari separuhnya, tepatnya 1099 kejadian atau 1099 kejadian atau sekitar 50,4% merupakan bencana banjir. Dampaknya sangat besar. 489 orang meninggal dunia, lebih dari 11.000 orang luka-luka, dan tidak kurang dari 6 juta jiwa terpaksa mengungsi hanya dalam 1 tahun. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Das Citarum di Jawa Barat atau daerah aliran Sungai Citarum di Jawa Barat. Das Citarum ini membentang sepanjang 269 km, melintasi wilayah padat penduduk, dan menjadi salah satu das atau daerah aliran sungai dengan tingkat kerentanan banjir tertinggi di Indonesia. Kerugian ekonomi akibat banjir di kawasan ini dan sekitarnya mencapai hampir 1,7 triliun. Nah, di sini ada pertanyaannya, mengapa banjir di daerah aliran Sungai Citarum masih terus terjadi dengan dampak sebesar ini? Salah satu jawabannya ada pada keterbatasan sistem prediksi yang ada. Pendekatan seperti model statistik dan metode berbasis ambang batas memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan yang bersifat non-linear antara curah hujan dan kejadian banjir. Akibatnya, prediksi yang dihasilkan kurang akurat dan sistem peringatan dini menjadi kurang optimal. Inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan machine learning sebagai solusi. Secara sederhana, ide besarnya adalah kita gunakan data curah hujan historis dari BMKG, lalu kita latih 3 algoritma machine learning untuk mempelajari pola tersebut. Ketiga algoritma yang digunakan adalah, yang pertama adalah random forest, algoritma berbasis kumpulan pohon keputusan yang bekerja secara paralel. Yang kedua, XGBoost, algoritma gradient boosting yang terkenal sangat efisien dan akurat. Yang ketiga, LSTM atau Long Short Term Memory, algoritma deep learning yang dirancang khusus untuk menangani data deret waktu seperti curah hujan harian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ketiga algoritma ini dibandingkan secara bersamaan. Nah, dalam satu kerangka eksperimen yang sistematis menggunakan data curah hujan di daerah aliran Sungai Citarum. Inputnya adalah data curah hujan harian dari BMKG dan outputnya adalah klasifikasi biner, yaitu banjir atau tidak banjir. Dan evaluasinya menggunakan 4 metrik standar: akurasi, precision, recall, dan F1 score. Berdasarkan latar belakang dan solusi yang diusulkan tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah merancang dan membangun model prediksi kejadian banjir menggunakan ketiga algoritma tersebut, berbasis data curah hujan di wilayah daerah aliran Sungai Citarum, Jawa Barat. Tujuan kedua adalah
mengukur dan menganalisis tingkat keandalan masing-masing algoritma melalui pengujian menggunakan 4 metrik evaluasi: akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan tujuan ketiga adalah menentukan dan merekomendasikan algoritma mana yang paling optimal di antara ketiganya sebagai model terbaik untuk prediksi kejadian banjir berbasis data curah hujan di daerah aliran Sungai Citarum. Jadi intinya bangun model, terus evaluasi, lalu rekomendasi yang terbaik. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu machine learning, khususnya untuk prediksi banjir berbasis data curah hujan. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi referensi akademik bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa. Yang kedua, dari sisi praktis, ada 4 pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat langsung. Pertama, BNPB dan pemerintah. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih akurat. Kedua, BMKG. Penelitian ini menunjukkan bagaimana data curah hujan yang sudah dimiliki BMKG dapat dimanfaatkan lebih optimal melalui machine learning. Yang ketiga, buat masyarakat. Dengan sistem prediksi yang lebih baik, masyarakat di kawasan rawan banjir dapat menerima peringatan lebih awal sehingga punya waktu untuk evakuasi. Dan yang keempat, bagi dunia akademik, khususnya mahasiswa teknik informatika, penelitian ini menjadi contoh nyata penerapan machine learning untuk permasalahan di bidang bencana alam. Sebelum saya lanjutkan, penting untuk saya jelaskan ruang lingkup penelitian ini agar tidak ada ambiguitas. Yang termasuk dalam penelitian ini, wilayah kajian adalah daerah aliran Sungai Citarum, Jawa Barat. Data input hanya curah hujan harian dari BMKG. Label klasifikasi diambil dari data kejadian banjir BNPB. Algoritma yang dibandingkan adalah algoritma random forest, XGBoost, dan long short-term memory. Jenis pemodelannya adalah klasifikasi biner, yaitu banjir atau tidak banjir, dan evaluasi menggunakan 4 metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk output penelitian berupa script Python, dan rekomendasi algoritma terbaik. Dan yang tidak termasuknya, penelitian ini tidak menggunakan variabel lain seperti tinggi muka air, kelembaban suhu, atau JIS. Penelitian ini juga tidak mengembangkan aplikasi maupun mobile. Fokus sepenuhnya pada penelitian ini yaitu pemodelan dan evaluasi algoritma machine learning. Batasan ini penting karena memungkinkan penelitian terfokus dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengapa sih penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan sekarang? Ada 3 alasan utama. Pertama, dari sisi fakta lapangan. Daerah aliran Sungai Citarum adalah daerah aliran sungai strategis nasional yang melintasi wilayah padat penduduk. Jawa Barat sendiri mencatat 294 kejadian bencana pada 2024, tertinggi kedua di Indonesia. Artinya, urgensi di wilayah ini sangat nyata. Kedua, dari sisi kesenjangan teknologi. Sistem peringatan dini yang ada saat ini masih menghadapi tantangan keterlambatan informasi dan belum mengoptimalkan pendekatan machine learning berbasis curah hujan. Ketiga, dan ini yang paling relevan secara akademik, dari penelusuran literatur yang saya lakukan, penelitian yang secara khusus membandingkan random forest, XGBoost, dan algoritma LSTM secara bersamaan menggunakan data curah hujan di daerah aliran Sungai Citarum masih sangat terbatas. Inilah yang disebut research gap. Dan itulah celah yang penelitian ini coba isi. Untuk memperkuat posisi penelitian ini, saya telah menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada Sasoko et al. Tahun 2024 menggunakan K-means dan random forest untuk prediksi banjir di DKI Jakarta dan berhasil mencapai akurasi 95%. Namun penelitian ini tidak membandingkan dengan LSTM.
Yang kedua ada Swift dan Rahayu tahun 2025 menggunakan ARIMA, Random Forest, dan XGBoost untuk banjir di Bandar Lampung dengan AUC tertinggi 0,92% pada XGBoost, tapi tidak ada LSTM di sana. Selanjutnya ada dari Wulandari tahun 2022 menggunakan CNN dan LSTM untuk prediksi tinggi muka air di DKI Jakarta dan membuktikan LSTM efektif untuk data deret waktu, tapi tidak ada perbandingan dengan example seperti Random Forest ataupun XGBoost. Dari telah ini polanya jelas. Sebagian besar penelitian hanya membandingkan dua algoritma berfokus pada wilayah yang berbeda atau menggunakan variabel yang lebih beragam. Belum ada yang membandingkan ketiganya sekaligus di daerah aliran Sungai Citarum dengan data curah hujan sebagai satu-satunya variabel masukan. Inilah yang membedakan dan memposisikan penelitian ini sebagai kontribusi baru dalam literatur. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis eksperimen komputasional, di mana tiga algoritma masing-masing dibandingkan secara sistematis menggunakan data yang terstruktur. Metodologi pengembangan sistem yang diadopsi adalah CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. CRISP-DM ini terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama adalah Business Understanding. Di sini saya menetapkan permasalahan, tujuan, dan kriteria keberhasilan model. Tahap kedua, Data Understanding. Di mana eksplorasi awal data curah hujan dari BMKG dan data kejadian banjir dari BNPB termasuk analisis distribusi dan identifikasi potensi masalah data. Tahap ketiga adalah data preparation. Ini tahap terpanjang, pembersihan data, pencocokan dengan label BNPB, rekayasa fitur temporal, normalisasi untuk LSTM, dan pembagian data 80 sampai 20 secara kronologis. Tahap keempat adalah modeling. Membangun dan melatih ketiga model secara independen. Tahap kelima adalah evaluation. Mengevaluasi performa dengan 4 metrik standar dan membandingkan ketiganya. Dan keenam adalah deployment. Menghasilkan script Python, laporan komparatif, dan rekomendasi algoritma yang terbaik. Yang membuat CRISP-DM cocok untuk penelitian ini adalah sifatnya yang iteratif. Jika di tahap manapun ditemukan masalah, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk penyesuaian. Ini untuk visualisasi siklus CRISP-DM yang diadaptasi dalam penelitian ini. Seperti yang bisa dilihat, keenam tahapan tersebut tersusun secara melingkar dan dengan panah dua arah yang menggambarkan sifat iteratif tadi. Di tengahnya terdapat elemen data, mengingatkan kita bahwa seluruh proses ini berpusat pada data. Dalam penelitian ini, data yang dimasuk adalah data curah hujan harian dari BMKG dan data kejadian banjir dari BNPB. Sebelum data curah hujan bisa digunakan untuk melatih model, ia harus melewati serangkaian tahapan proses. Alurnya seperti ini. Pertama, data mentah curah hujan dari BMKG dibersihkan. Apabila ada nilai yang hilang, ditangani dengan model yang sesuai untuk data deret waktu, yaitu interpolasi linear. Kedua, data BMKG dicocokkan dengan data kejadian banjir dari BNPB berdasarkan tanggal. Hasil pencocokan ini menghasilkan label biner, 1 untuk banjir, 0 untuk tidak banjir. Ketiga, dilakukan rekayasa fitur temporal, yaitu membentuk fitur lag feature dan rolling average dari data curah hujan. Ini penting karena banjir tidak selalu terjadi pada hari yang sama dengan hujan lebat. Bisa jadi hujan beberapa hari sebelumnya yang menyebabkan banjir. Keempat, normalisasi dengan min-max scaling. Ini khusus hanya untuk model LSTM karena Random Forest dan XGBoost tidak sensitif terhadap skala data. Dan kelima, pembagian data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagiannya dilakukan secara kronologis, bukan acak, karena data ini bersifat deret waktu. Ini yang disebut team-based split. Berikut adalah gambaran arsitektur sistem prediksi yang dirancang dalam penelitian ini. Sistem ini bekerja sederhana namun sistematis. Menerima satu masukan tunggal berupa data curah hujan harian, memprosesnya melalui tahapan praproses yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya,
lalu mengalirkannya ke 3 jalur pemodelan yang berjalan secara paralel. Yang pertama random burst, terus XGBoost, dan LSTM. Ketiga model kemudian dievaluasi dan hasilnya dibandingkan untuk menghasilkan satu rekomendasi algoritma mana yang paling optimal untuk prediksi kejadian banjir di daerah aliran Sungai Citarum. Perlu saya tegaskan bahwa penelitian ini tidak mengembangkan aplikasi berbasis antarmuka pengguna. Aplikasi yang ditampilkan di sini adalah arsitektur yang ditampilkan di sini adalah arsitektur sistem machine learning, bukan arsitektur aplikasi. Nanti kita lihat lebih detail bagaimana masing-masing algoritma bekerja. Saya mulai dari random forest. Random forest adalah algoritma assembly learning yang pertama kali diperkenalkan oleh Leo Breiman pada tahun 2001. Cara kerjanya, dari satu dataset diambil beberapa subset data secara acak. Ini disebut bootstrap sampling. Dari setiap subset dibangun satu pohon keputusan. Dalam penelitian ini akan ada sejumlah pohon yang dibangun secara paralel dan independen. Ketika ada data baru yang ingin diprediksi, setiap pohon memberikan prediksinya masing-masing. Prediksi akhir ditentukan melalui majority voting. Opini yang paling banyak dipilih pohon-pohon tersebut itulah yang jadi hasil akhir. Keunggulan random forest yaitu tahan terhadap overfitting, robust terhadap noise, dan mampu memberikan informasi tentang fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi, yang disebut feature importance. Dalam penelitian ini, random forest diimplementasikan menggunakan scikit-learn. Berikutnya adalah XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. Berbeda dengan random forest yang membangun pohon secara paralel, XGBoost bekerja secara sekuensial dan iteratif. Artinya, setiap pohon yang baru dibangun secara khusus dirancang untuk memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Prosesnya seperti ini. Pohon pertama membuat prediksi, dan prediksi itu ada kesalahan. Itu disebut residual. Pohon kedua kemudian belajar dari residual tersebut untuk memperbaikinya. Pohon ketiga memperbaiki sisa kesalahan dari pohon kedua. Begitu seterusnya sampai sejumlah pohon yang ditentukan. XGBoost dikembangkan oleh Tianqi Shen dan Carlos Guestrin dan dipublikasikan pada 2016. Algoritma ini terkenal karena konsisten menghasilkan akurasi tinggi, proses pelatihannya efisien, dan mampu menangani ketidakseimbangan kelas yang relevan untuk dataset banjir di mana kejadian banjir jauh lebih jarang di hari normal. Slide yang selanjutnya yaitu LSTM atau Long Short Term Memory. Long Short Term Memory atau kita singkat LSTM adalah varian dari Recurrent Neural Network yang diperkenalkan oleh Hofstadter dan Schmidhuber pada tahun 1997. Ia dirancang untuk mengatasi kelemahan RNN konvensional yang disebut vanishing gradient, yaitu kondisi di mana informasi dari masa lalu menjadi sulit dipertahankan seiring bertambahnya langkah waktu. LSTM mengatasi ini dengan mekanisme 3 gerbang yang bekerja sinergis. Forget get memutuskan informasi mana dari memori sebelumnya yang perlu dihapus. Input get menentukan informasi baru mana yang layak disimpan, dan output get mengontrol informasi mana yang diteruskan sebagai keluaran. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana dataset yang digunakan dalam penelitian ini dirancang. Dataset akhir merupakan hasil penggabungan dua sumber data, curah hujan harian dari BMKG sebagai variabel masukan, dan data kejadian banjir dari BNPB sebagai label target. Strukturnya terdiri dari 5 kolom utama, yaitu tanggal pengamatan, nilai curah hujan harian dalam milimeter per hari, lag feature yang mempresentasikan curah hujan hari-hari sebelumnya, rolling average yang mempresentasikan rata-rata curah hujan beberapa hari terakhir, dan label binar 0 untuk tidak banjir dan 1 untuk banjir. Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini tidak mengembangkan basis data relasional. Apa yang saja tampilkan di sini adalah struktur dataset yang digunakan untuk proses pelatihan dan pengujian model machine learning. Berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini dirancang berlangsung selama
4 bulan. Bulan pertama difokuskan pada studi literatur dan pengumpulan data dari BMKG dan BNPB. Bulan pertama hingga kedua untuk praproses dan eksplorasi data, termasuk pembersihan, pelabelan, dan rekayasa fitur. Bulan kedua hingga ketiga untuk pembangunan dan pelatihan model ketiga algoritma. Bulan ketiga untuk evaluasi dan perbandingan performa model. Dan bulan ketiga hingga keempat untuk analisis hasil penyusunan laporan dan persiapan sidang. Jadwal ini bersifat tentatif dan akan disesuaikan apabila ada kebutuhan yang muncul selama pengerjaan. Penelitian ini didukung oleh sejumlah referensi ilmiah yang valid dan dapat diverifikasi. Beberapa referensi utama yang menjadi landasan penelitian ini yaitu seperti di layar. Seluruh referensi ini disusun mengikuti format API dan dapat diakses melalui Google Scholar, Scopus, maupun jurnal resmi yang bersangkutan. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Untuk merangkum penelitian ini berfokus pada prediksi kejadian banjir di daerah aliran Sungai Citarum menggunakan data curah hujan sebagai satu-satunya variabel masukan. 3 algoritma machine learning, random forest, XGBoost, dan LSTM dibandingkan secara sistematis menggunakan metodologi TRIS-DM dan dievaluasi menggunakan 4 metrik standar. Hasil akhirnya adalah rekomendasi algoritma terbaik yang dapat menjadi dasar pengembangan sistem peringatan dini banjir yang lebih akurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.